가는 거야. 모든 건 내려놓고 끈 짧은 가방 하나 텀블러 끼우고 일상을 벗어나자. 여행 가자. Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Gimana kabarnya teman-teman aku semuanya? Sehat-sehat ya. Nah, sebelum aku mau lanjutin video beres-beres kontrakan aku yang terakhir, nah aku mau unboxing dulu nih teman-teman. Aku habis belanja satu buah alat masak aku yang baru. Ini adalah deep frying pan dari Cooker King. Happy banget aku punya pan baru. Berharapnya aku makin rajin masak di kontrakan ini ya teman-teman. Nah, ini penampakannya. Deep frying pan dari Cooker King ini cantik banget, warnanya putih, gagangnya juga motif kayu, dan aku juga paling suka untuk bagian knob di bagian tutupnya teman-teman, nanti bisa lihat ya. Sementara ini kita buka dulu nih teman-teman. Kita buka, untuk packagingnya juga aman banget, dusnya tebal, dan ini untuk pannya sendiri dilapisin plastik ya. Deep frying pan dari Cooker King ini menggunakan cat keramik yang anti lengket atau ceramic non-stick ya teman-teman. Dan ini juga ada buku petunjuk penggunaannya ya, meskipun masih memakai bahasa Cina, tapi ada gambarnya yang bisa kita mengerti, seperti sutil seperti apa yang harus digunakan, cara membersihkannya, dan kualitas bahannya gimana gitu teman-teman. Deep frying pan dari Cooker King ini bisa teman-teman gunakan di kompor biasa, kompor gas, ataupun kompor induksi ya teman-teman. Udah kompatibel banget. Merek Cooker King ini udah ada 40 tahun loh teman-teman. Jadi mereka itu benar-benar memperhatikan kualitas produknya sehat, tidak beracun, dan bebas PFOA. Deep frying pan dari Cooker King ini juga bodinya ringan, terus gagangnya juga udah ergonomis banget, anti slip, mudah digunakan. Kedalaman deep frying pan ini juga 8,3 cm. Jadi leluasa kalau mau dipakai masak yang berkuah-kuah. Nih, bagian tutupnya lucu banget ya teman-teman, gemas. Oh ya, Cooker King lagi nyari distributor loh di Indonesia. Jadi teman-teman kalau tertarik jadi distributornya bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang udah aku tulis di description box. Silahkan dihubungi ya, biar teman-teman bisa jadi official distributornya dari Cooker King. Oke teman-teman, sekarang kita mundur dulu nih ke kegiatan aku kemarin di kontrakan, lanjutan dari video sebelumnya. Nah, di akhir video ini juga nanti aku akan masak teman-teman pakai deep frying pan aku yang baru. Tapi sebelumnya yuk kita lihat kegiatan aku dulu ya teman-teman. Nah, nyambung dari video kemarin, ini aku lagi unboxing ambalan yang aku beli di Informa teman-teman. Ini buat aku pasang di area dapur. Aku butuh space yang lumayan buat naruh bumbu-bumbu, terus sutil-sutil, karena rak dapur aku kemarin udah penuh ya teman-teman, makanya aku beli ambalan. Dan ini juga area dinding masih belum dicat, karena ini tuh lanjutannya kemarin ya. Nanti dicatnya itu keesokan harinya teman-teman. Ini aku lagi dibantu Pak Yanto dulu untuk masangin ambalannya ya. Kita bor dulu nih dindingnya teman-teman. Alhamdulillah sekarang kondisi kontrakan aku udah rapi ya teman-teman. Ada beberapa dus yang mau aku bawa ke rumah mertua, cuman belum pas nih waktunya. Abi Kilanya masih sibuk, masih sering WFO. Jadi dalam sebulan itu Abi Kila sekarang lebih banyak ke kantornya lagi sekarang teman-teman. Apalagi sejak kantornya itu pindah gedung. Yang awalnya itu di daerah Jakarta Utara, sekarang pindah ke Jakarta Selatan, gedung baru gitu ya teman-teman. Jadinya yang biasanya lebih banyak di rumah sekarang setengah-setengah gitu, setengah bulan ke kantor, setengah bulannya di rumah. Jadi ini mau nyolong-nyolong waktu buat nganterin kardus di rumah mertua. Maksudnya ke rumah mertua itu susah karena Abi Kilanya belum ada waktu. Dan aku juga belum belanja bulanan ya untuk bulan Maret, jadinya mungkin nantilah, tunggu ada waktunya dulu teman-teman. Nah, di bawah ambalan itu aku pasang rak gantung. Itu bekas aku dulu pakai ya, itu dari IKEA, cuman kaitannya lagi nggak ada. Kayaknya aku harus beli dulu ke IKEA, karena beli kaitan doang nggak mungkin kan aku ke IKEA cuman beli itu doang. Akhirnya mungkin aku akan beli online aja via Shopee teman-teman.
Dan alhamdulillah ambalannya udah selesai dipasang, gantungannya juga. Sekarang aku bersihin dulu area ambalannya ya, karena tadi tuh bekas ngebor jadinya tuh ngebul ya teman-teman. Apalagi ini dindingnya tuh pakai bata merah. Kalau bata merah dibor itu tuh bener-bener deh kotoran atau debu hasil boran itu kemana-mana teman-teman. Apalagi warna merah ya. Akhirnya dindingnya juga sempat kotor, makanya dicat ulang sama Pak Yanto. Dan ini aku lagi rapi-rapi lagi teman-teman, barang-barang yang belum ada tempatnya. Mumpung ambalannya juga udah dipasang, nanti aku pasangin ya, atau aku simpen barang-barangnya. Tapi sebelumnya aku mau cuci piring dulu nih, karena ini udah sore, Pak Yanto juga udah OTW pulang. Dan nanti setelah ini lanjut ke kegiatan esok harinya. Aku ngecat lagi ya teman-teman untuk area dapur tadi tuh masih ada yang hijau. Terus setelah itu baru deh kegiatan di kontrakan yang udah rapih. Jadi teman-teman nonton video ini sampai akhir ya. Anyway teman-teman, meja dapur di kontrakan ini tuh super pendek banget. Aku kalau cuci piring tuh jadi bungkuk. Ini tuh kayaknya tingginya cuma 60 cm deh, gak nyampe 80. Idealnya kan minimal 80 ya, atau menyesuaikan tinggi badan. Rumusnya itu tinggi badan dibagi 2 ditambah 5 cm teman-teman. Nah ini tuh kependekan, makanya ya Allah aku kalau aktivitas di dapur itu sampai bungkuk-bungkuk. Dan ini untuk kolong dapurnya aku tutup pakai gorden yang aku beli di Shopee. Tiangnya juga aku beli Shopee. Dan itu aku naro kompor induksi ya. Aku jadi kemarin itu karena nggak punya kompor, akhirnya aku beli kompor induksi atau kompor listrik teman-teman. Video unboxingnya malah belum tayang ya, nanti deh ya, nggak apa-apa ya nyusul teman-teman. Aku beli di Shopee harganya 900.000. Dan ini aku udah naro-naro sutil, tempat bumbu, terus di situ ada tempat sendok, ada tempat pisau, dan aku juga naro minyak goreng nih untuk keperluan masak. Terus untuk alat-alat pemotong sayuran, terus parutan kecil, parutan keju aku taruh di sini aja karena nggak muat di ambalannya terlalu tebel ya teman-teman. Sedangkan kaitannya itu kecil gitu ya size-nya. Tahu nggak teman-teman, selama aku voice over ini kan malam. Nah di samping aku tuh ada Abikila yang lagi tidur. Jadi suara dengkuran Abikila pasti masuk ke voice overnya. Maaf ya, abisnya gimana lagi, nggak ada waktu lagi buat isi voice overnya teman-teman. Jadi harus pas lagi rehat, Kila udah tidur, Abikila udah tidur, tapi ternyata dengkurannya masuklah ke suara voice over ini. Gak apa-apa ya, anggap aja ini suara-suara alam yang indah gitu ya. Oke, nah hari ini lanjut teman-teman, keesokan harinya Pak Yanto udah ngecat bagian dapur yang masih hijau sebelumnya. Terus tadi juga aku masang jemuran di lantai, di teras. Dan ini juga lagi masang jemuran juga. Sebenarnya bukan jemuran sih ya, ini lebih ke kayak walk-in closet. Jadi aku gamis-gamis aku yang panjang itu aku mau gantung aja, karena biar nggak capek bolak-balik harus nyetrika. Kalau di lemari gantung di lemari itu nggak begitu tinggi sih gantungannya. Jadi kan kalau naro gamis itu nggak bisa yang langsung bajunya itu harus dilipat lah intinya gitu teman-teman. Makanya aku suruh Pak Yanto buat nempelin gantungan IKEA ini di sini, karena ini juga area lemari Abikila dan Kila. Jadinya aku anggap ini kayak walk-in closet aja atau wardrobe gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah akhirnya kontrakan aku udah lebih rapi dari sebelumnya. Teman-teman udah bisa lihat area living room aku atau ruang tamu aku udah rapi. Hiasan-hiasan home decor juga udah ada. Meskipun Kila lagi main berantak-berantakin di lantai, tapi nggak apa-apa. Dan itu juga masih ada kelihatan dus ya. Ini nanti yang akan aku boyong ke rumah mertua untuk dititip lagi teman-teman. Nah kita beres-beres ya. Ini juga mumpung masih pagi, kita beresin sekaligus nanti teman-teman bisa lihat pojok-pojokan dari kontrakan aku. Nah ini karena dinding tuh kerembesan air hujan teman-teman, makanya kasurnya itu belum aku bisa rapetin ke tembok. Jadinya untuk rapi-rapi bantal masih pakai atau susunan yang oldies kayak gini ya, nggak diberdiriin biasanya atau nggak ditumpangin ke tembok biasanya. Teman-teman kalau ngikutin aku dari lama pasti tahu ya cara aku beresin bantal kasur tuh pasti diberdiriin. Tapi karena ini nggak nempel di tembok, makanya ya caranya kayak gitu aja lah ya. Dan ini yang lagi bersih-bersih atau beresin area kerjanya Bikila. Ini masih dalam satu kamar ya teman-teman. Nah ini juga aku mau
nyapu kamar, makanya aku mau bersihin karpetnya dulu karena ini banyak remahan cemilan, terus rambut-rambut juga ada di karpetnya, makanya aku bersihin pakai sapu lidi dulu. Dan habis ini kita nyapu ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya setelah 2 minggu lebih kontrakan ini yang awalnya berantakan sekarang udah rapi, udah enak, udah jauh lebih nyaman untuk ditempati, dan udah kelihatan bentuknya tuh kayak rumah ya rumah pada umumnya yang tertata lah teman-teman gitu. Kalaupun berantakan lagi ya wajar, bukan berantakan kayak abis pindahan kemarin ya, tapi mungkin berantakannya berantakan karena abis dipakai gitu kan barang-barang atau mainannya anak misalnya kan, berantakannya kan wajar, nggak kayak berantakan pindahan kemarin yang super duper kacau teman-teman. Rasanya aku nggak mau balik lagi ke masa-masa itu, cuman nggak bisa juga karena nanti kalau rumah aku udah selesai renovasi ya pasti mau nggak mau aku harus ngalamin lagi yang namanya pindahan barang-barang rumah ya, Masya Allah. Tapi udah niat sih, semoga nanti pindahan yang kedua itu bisa lebih tertib dan teratur dan tertata lah, nggak kayak kemarin yang bener-bener ngambil barang tuh banyak, brek taro gitu ya, nggak dirapiin langsung. Nah itu yang bikin capek. Kalau nanti sih rencana aku mau mindahin barang-barang besarnya dulu, setelah barang-barang besarnya dipindah baru deh yang kecil-kecilnya. Nah mindahin yang kecil-kecilnya juga per part teman-teman, maksudnya mindahin apa langsung taro langsung tata gitu, itu kan jauh lebih enak gitu ya kalau pindahannya seperti itu, jadinya nggak capek, nggak pusing ngeliat kondisi berantakan gak jelas kayak kemarin kontrakan ini teman-teman. Ya itu kan baru niat, tapi mudah-mudahan bisa aku eksekusi nantinya ya. Tuh ini tuh ya, ini kayak di rumah aku yang lama, meskipun aku sapu tiap hari tetap aja banyak debu, banyak rambut, banyak remahan, harus tiap hari banget disapu. Padahal ruangannya kan ber-AC ya. Di kontrakan ini yang ada AC-nya cuma di kamar karena buat enak dan nyaman tidur ya teman-teman. Kalau di depan aku nggak pasang AC karena percuma juga ya, sayang soalnya masang AC kemarin juga mahal, ditambah juga nanti listriknya juga nggak muat karena listrik di kontrakan ini cuma 1.300. Kalau aku pasang AC 2 terus aku ada kompor induksi, belum ada alat elektronik yang lainnya, wah bisa-bisa nggak akan nyampe tuh wattnya ya ngejepret terus nih nantinya. Oke, sekarang aku masih rapi-rapi ya. Sekarang aku rapi-rapi, cucian piring yang udah aku cuci semalam, aku masukin lagi ke wadahnya biar rapi. Ini tuh banyaknya di keranjang ini tuh isinya storage box teman-teman, karena aku kan belum belanja bulanan, belum belanja sayuran. Jadi food storage, astagfirullah. Food storage yang belum aku pakai karena belum belanja maksudnya ya. Jadi aku tumpuk tuh di box storage-nya teman-teman. Oke, nah ini aku lagi nyapu bentar di teras teman-teman, penampakan terasnya seperti ini. Dan sekarang kita masak deh, giliran masak pakai deep frying pan aku yang baru dari Cooker King. Aku masaknya juga sederhana aja teman-teman, seadanya tadi yang ada di tukang sayur. Pas aku belanja juga aku nggak videoin ya, nggak sempat. Sekarang kita langsung masak aja. Aku mau bikin tumisan kacang panjang sama sama tempe. Jadi bukan tumisan sih, kayak sayur gitu, kayak lodeh gitu ya teman-teman. Cuman ini aku nggak pakai santan, pakainya fiber cream aja. Ini tuh udah sering banget sih aku masak di YouTube ya, sering aku masak. Dan ini aku pakai yang cara cepat aja, bumbunya diiris-iris tanpa di blender. Kalau mau lebih enak ya harus pakai kemiri, cuman karena aku maunya pakai iris-irisan aja, jadinya kemirinya aku skip ya teman-teman. Pakai bumbu aromatik juga, salam, serai, sama lengkuas, bumbu-bumbunya garam, kaldu jamur, sedikit terasi, terus nanti juga aku kasih fiber cream, kasih gula pasir nantinya. Dan kalau setelah dicek rasa kurang garam dan kurang kaldu, nanti kita tambahin lagi teman-teman. Nah ini tuh enaknya agak pedes ya, jadi nanti di akhir aku akan kasih cabai rawit teman-teman. Mau pakai cabai biasa, cabai merah juga bisa ya, cuman aku skip. Harusnya juga ada tomat, cuman di aku nggak ada tomat, seadanya aja.
Nah, karena ini juga makanannya nanti dimakan Kila, makanya setelah matang ini aku sisihin dulu buat Kila. Dan abis ini aku baru deh masukin cabai rawitnya buat aku dan abi Kila. Pakai deep frying pan dari Cooker King ini beneran enak banget teman-teman dipakai masaknya. Untuk link Cooker King store-nya aku udah tulis di description box, samaan yuk pakai produk dari Cooker King. Thank you teman-teman udah nonton video ini. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.